semuanya, bertemu lagi dengan saya Restu di RK Review. Di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Bollywood yang berjudul Pi 2020. Gak tahu kenapa film ini membuat gue cinta sama alur cerita dari film-film Bollywood yang penuh dengan teka-teki. Udahlah, daripada banyak bacot yang tidak ada arti dan isinya, mending kita mulai saja bahas filmnya. Film diawali dengan kerusuhan yang terjadi di daerah Hyderabad. Terlihat seorang polisi yang bernama Aditya menanyakan keberadaan rekannya yang bernama Prasad. Kemudian Aditya menghampiri Prasad. Tak lama, tiba-tiba ada kelompok emak-emak yang meminta pertolongan. Aditya pun menghajar semua penjahat di sana. Karena berhasil menangkap penyebab kerusuhan itu, Aditya mendapat medali kehormatan dan menjadi terkenal sebagai polisi hebat. Malam hari di suatu pesta, Aditya didatangi oleh seorang gadis yang bernama Apurva. Dia merupakan penulis novel kriminal dan dia meminta Aditya untuk jadi sosok pahlawan di novelnya. Karena pertemuan itu, Aditya dan Apurva menjadi teman dekat. Di malam yang sama terlihat Inspektur Prasad yang baru turun dari bajai. Pada saat Prasad mau memasuki rumahnya, tiba-tiba dia ditonjok oleh seseorang yang tidak dikenal. Di pagi harinya, Aditya mendapat kabar tentang tewasnya Inspektur Prasad. Dan yang unik, di mayat Inspektur Prasad tertulis pesan bahwa dia menginginkan Aditya. Aditya pun segera menyelidiki kasus tersebut. Tercatat ada nomor ponsel Apurva di daftar panggilan Inspektur Prasad. Aditya pun langsung mencurigai Apurva dan meminta penjelasan dari Apurva. Apurva menjelaskan alasan dia menghubungi Prasad tak lain hanya ingin meminta izin untuk bertemu Aditya. Kecurigaan Aditya pun kepada Apurva seketika menjadi hilang karena tiba-tiba si pembunuh menghubungi Aditya. Dia menantang Aditya untuk mencegah 4 pembunuhan yang akan dia lakukan, dan jika Aditya gagal, maka Aditya harus mengembalikan semua medali dan mengakui bahwa dia bukan polisi hebat. Karena merasa ditantang, Aditya pun menerima tantangan itu. Penyelidikan berlanjut kepada teman Prasad yang bernama Mallikarjun. Mallikarjun adalah seorang pengusaha properti. Dan lagi-lagi di sana dia bertemu dengan Apurva. Apurva mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu yang serius di malam itu. Tidak lama, Mallikarjun pun ditemukan sudah tewas. Lagi-lagi Aditya diberikan sebuah pesan yang berisi petunjuk berupa teka-teki untuk mengetahui pembunuhan selanjutnya. Apurva memberikan kesaksian kepada Aditya bahwa dia pernah mendengar Prasad dan Mallikarjun membicarakan sesuatu. Pembicaraan itu berisi tentang ancaman pembunuhan untuk mereka berdua. Apurva ingat nama yang mengancam mereka adalah Vicky. Seketika ingatan Aditya pun tertuju kepada simbol yang ditinggalkan si pembunuh, yaitu V. Vicky pun ditangkap di sebuah motel. Di sini padahal pembunuh aslinya tuh ada cuy, tapi Adityanya tuh belum menyadarinya. Vicky yang sudah diringkus oleh Aditya berkata bahwa ancamannya kepada Mallikarjun hanyalah main-main, karena Mallikarjun telah merebut tanahnya secara sepihak yang dibantu oleh Inspektur Prasad. Kecurigaan Aditya terhadap Vicky pun memudar karena suara Vicky tidak sama dengan orang yang menantangnya di telepon. Aditya pun menjadi bingung pada saat itu karena tidak tahu apa maksud teka-teki yang diberikan oleh si pembunuh. Di tengah kebingungannya, Apurva mengundang Aditya untuk makan malam bersama keluarganya karena hari itu adalah hari ulang tahun Apurva. Ketika makan malam berlangsung, mereka berbincang, tapi tanpa sengaja pembicaraan itu memecahkanlah teka-teki yang diberikan oleh si pembunuh. Teka-teki itu menunjukkan kota Aderi. Aditya pun langsung pergi ke Aderi, tepatnya di Hotel Viswas yang sudah tak beroperasi. Benar saja, pembunuh yang berinisial P ini sudah di sana. Malam itu dia berniat menemui geng Kiki. Dia berpura-pura ingin membeli senjata. Tapi setelah senjata didapat, Pi malah menghabisi mereka semua. Ketika Aditya sampai ke Hotel Viswas, dia melihat Pi dan langsung mengejarnya. Pi hampir saja tertangkap, tapi karena Aditya tertabrak mobil, Pi pun terlepas dari genggaman Aditya.
Aditya yang tak berhasil menangkap Pi langsung kembali ke tempat di mana dia menemukan Pi. Di sana ada mayat Kiki yang dibekali sebuah petunjuk untuk korban berikutnya. Saat yang bersamaan, Aditya pun mendapat pesan dari pembunuh itu. Pesan itu berisi sebuah foto anak sekolah. Ternyata di foto itu ada foto Aditya yang sedang bersekolah dulu. Dan di sebelah foto Aditya terlihat foto anak laki-laki dilingkari. Aditya tidak mengingat siapa anak laki-laki yang ada di foto itu. Karena itu, Aditya pun memutuskan untuk pergi ke sekolahnya yang dahulu. Gurunya berkata bahwa anak laki-laki itu bernama Vishnu. Terakhir kali gurunya mendapat kabar bahwa Vishnu mendaftar menjadi seorang tentara militer. Dengan penasaran, Aditya mencari tahu tentang Vishnu dan ditemukanlah teman dekat Vishnu yang juga seorang tentara militer. Dia bernama Ratna Kumar. Saat ditemui, Ratna Kumar terlihat dalam keadaan yang memprihatinkan. Kehidupan masa lalu Vishnu pun diceritakan oleh Ratna Kumar. Dulu, Vishnu adalah tentara militer yang ditugaskan di Kashmir. Dia adalah tentara yang pemberani dan mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya termasuk teroris. Vishnu menikahi seorang wanita cantik yang bernama Saheba. Saheba adalah gadis yatim piatu. Kehidupan Vishnu pun sesudah menikah terlihat sangat bahagia. Apalagi ketika Saheba dinyatakan hamil. Di saat kandungan Saheba mulai membesar, Vishnu mendapat panggilan tugas yang tak bisa diabaikan. Saheba pun merelakan kepergian Vishnu. Dengan bersedih, hari-hari Vishnu di markas pun terlihat berbeda karena mengkhawatirkan Saheba yang sedang hamil besar. Vishnu mencoba untuk mengajukan cuti, tapi permintaannya selalu ditolak. Keesokan harinya, timnya mendapat tugas untuk menyergap teroris di sebuah desa. Tetapi waktu di perjalanan, mobil yang ditumpanginya meledak dan jatuh ke sungai. Teman-temannya terdampar di bebatuan sungai. Ratna Kumar yang setengah sadar melihat Vishnu hanyut terbawa arus. Dan di saat itulah Vishnu dinyatakan hilang dan unitnya pun menganggap dia sudah meninggal. Setelah kejadian itu, Ratna Kumar mendengar kabar bahwa Saheba, istrinya Vishnu, meninggal dalam kerusuhan di Hyderabad. Itulah cerita yang sebenarnya dari Ratna Kumar. Aditya pun langsung mencari file kematian atas nama Saheba, tetapi file itu tidak ditemukan. Aditya yang tak kehilangan akal mencari tahu detail tentang Saheba ke tetangganya. Di sanalah diketahui Saheba berniat ke toko emas pada hari di mana kerusuhan itu terjadi. Aditya langsung mendatangi toko emas itu. Tetapi manajer toko emas itu tidak memberikan kesaksian apa-apa dengan alasan rekaman CCTV dihapus setiap bulannya. Tetapi Aditya masih mencurigai toko emas tersebut dan akhirnya mengutus timnya untuk menyelidiki manajer toko emas itu. Scene berpindah di mana Pi menghubungi Aditya. Terungkap kebenaran Pi adalah Vishnu. Vishnu mengakui kehebatan Aditya bisa mengungkap jati dirinya dengan cepat. Tetapi Vishnu masih menganggap Aditya sebagai polisi korup yang mampu menutup kasus kerusuhan tanpa mengetahui penyebab sebenarnya yang mengakibatkan istrinya meninggal. Aditya yang tak terima dengan sangkaan Vishnu mencoba menguak kasus itu kembali. Pansor, anak buahnya, menginfokan bahwa terlihat manajer toko emas itu sedang berbicara serius dengan seorang wanita. Wanita itu bernama Ramani. Masih ingat emak-emak di awal video ini? Inilah orangnya. Aditya pun menemui Ramani. Ramani yang saat itu ketakutan menceritakan kebenaran sesungguhnya. Ternyata memang benar terdapat konspirasi besar dalam kerusuhan itu. Ramani menjelaskan, dulu dia mempunyai asrama putri khusus untuk anak yatim piatu. Tetapi anak-anak itu disalahgunakan oleh Ramani dengan mengirim anak-anak perempuan itu ke pria-pria kaya. Suatu hari, seorang gadis yang bernama Ayesha kabur dari asrama dengan berbekal sebuah ponsel yang berisikan video rekaman pemerkosaan yang dilakukan oleh 3 pria terhadap sahabatnya. Inspektur Fasad mengetahui Ayesha pergi ke rumah Sadik Hasan dan melaporkannya kepada Ramani. Dan disinilah terungkap bahwa Prasad selama ini membantu Ramani menjalankan bisnis itu. Sadik Hasan adalah orang yang disegani di daerahnya. Dia suka membantu anak-anak yatim dan orang miskin. Ayesha menyerahkan bukti itu dan Sadik Hasan pun saat itu memberikan perlindungan kepada Ayesha dan berjanji untuk membantunya. Tetapi ketika Sadik Hasan melihat isi video itu, dia mengenali salah satu pemerkosanya, yaitu Ranjit, anak dari Menteri Dalam Negeri. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sadik untuk memeras menteri. Bila permintaannya tidak dipenuhi, Sadik akan menyebar video itu ke media.
Menteri dan Ranjit yang geram dengan pemerasan itu merencanakan pembunuhan kepada Sadik, dan ditemukanlah hari yang tepat untuk membunuhnya, yaitu perayaan Hari Muharram. Mereka dibantu oleh geng Camun dan geng Keke. Ranjit juga memerintahkan Ramani untuk berpartisipasi di acara itu, menjadi mata-mata dan menangkap Ayesa. Singkat cerita, akhirnya Sadik Hasapun terbunuh oleh mereka. Ayesa yang menyaksikan hal itu kabur dan tak lupa membawa ponselnya. Prasad dan Ramani melihat Ayesa masuk ke dalam toko emas itu, tapi Prasad menyuruh Ramani untuk mengalihkan perhatian Aditya, dan Prasad memberikan isyarat kepada Keke untuk membunuh Ayesa di dalam toko emas lalu membuang jasadnya ke dalam mobil yang terbakar. Itulah cerita sebenarnya dari Ramani. Aditya menanyakan apakah Ramani melihat Saheba, tapi Ramani menjawab tidak. Lalu Aditya pun menanyakan siapa saja yang ada dalam video itu selain Ranjit. Ramani pun menjawab mereka adalah Malikarjun dan anak pemilik toko emas yang bernama Sarat. Akhirnya Aditya pun menyadari nama-nama korban pembunuhan yaitu Prasad, Malikarjun, dan Keke. Aditya menyimpulkan bahwa korban selanjutnya adalah Sarat dan Ranjit. Dan benar saja, korban berikutnya adalah Sarat. Wisnu membunuh Sarat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memasukkan cairan emas ke dalam mulutnya. Setelah tewas, Wisnu pun meninggalkan petunjuk lagi untuk Aditya. Keempat pembunuhan ini mengguncang India dan menekan keseriusan Aditya dalam menangani kasus ini. Aditya tahu bahwa korban terakhir adalah Ranjit, maka dari itu dia meminta izin kepada atasannya untuk mengawal Ranjit dalam penyamaran. Diketahui Ranjit akan merayakan ulang tahun di pulau pribadinya, yaitu di Thailand. Tibalah hari di mana Ranjit berada di pulau itu. Aditya pun datang dengan timnya menjalani penyamaran. Dan benar saja, Wisnu pun datang untuk membunuh Ranjit. Tetapi karena pengawal Ranjit banyak, Wisnu melumpuhkan anak buah Ranjit terlebih dahulu. Aditya pun ikut baku tembak di sana, tapi naas bagi Ranjit. Dia pun terbunuh dengan sangat mengenaskan. Catatan terakhir untuk Aditya, bahwa Pi akan menemuinya lagi. Aditya seakan merasa frustasi saat itu, sehingga ia ingin menembakkan kepalanya sendiri. Aditya yang merasa gagal dengan tantangan itu akhirnya memenuhi janjinya. Dia menyerahkan medali dan mengakui bahwa dia tidak sehebat yang orang pikir. Bahkan dia sampai mengundurkan diri dari kepolisian di depan semua media. Beberapa hari setelah pengunduran diri Aditya, tersiar kabar di televisi bahwa kepolisian sudah menemukan pelaku pembunuhan berantai itu. Hal ini dilakukan polisi untuk menyelamatkan nama baik mereka dengan cara menyalahkan seorang pencopet yang tidak bersalah bernama Pamsi. Dan untuk menutup kasusnya, Pamsi pun ditembak mati. Publik percaya akan hal itu, tetapi tidak dengan Aditya yang mengetahui kebenaran tentang Wisnu. Wisnu akhirnya menelpon Aditya. Dengan sinis dia bilang bahwa namanya diganti menjadi Pamsi oleh polisi dan kasus pun ditutup. Setelah itu mereka merencanakan pertemuan. Dan untuk pertama kalinya Aditya melihat wajah Wisnu. Mereka berbincang santai di pertemuan itu. Aditya mengawali ceritanya kepada Wisnu bahwa ia juga sebenarnya membantu Wisnu untuk membunuh Ranjit. Wisnu tak percaya akan hal itu dan menanyakan alasannya. Aditya pun memberikan jawabannya dan bercerita ketika dia ingin mengawal Ranjit, dia mendengar kabar bahwa menteri membentuk tim khusus untuk membunuh Aditya dan Wisnu. Karena menteri tahu jika Aditya mengungkap kebenarannya kepada publik akan bahaya bagi dirinya. Oleh karena itu Aditya pun membantu Wisnu menghabisi anak buah Ranjit dan mengisolasi Ranjit ke tempat Wisnu agar Ranjit dihabisi oleh Wisnu, dan akhirnya Wisnu pun berhasil menghabisi Ranjit. Aditya saat itu berpura-pura frustasi untuk menghilangkan kecurigaan orang lain, seakan-akan ingin menembak dirinya sendiri. Itulah cerita Aditya yang sebenarnya. Tetapi ada yang masih mengganjal di pikiran Aditya tentang kematian Saheba dan apa kaitannya dengan 5 orang itu. Di saat itulah Wisnu menceritakan mengapa dia menghabisi mereka berlima. Ketika Wisnu hanyut oleh air, dia diselamatkan oleh penduduk setempat. Setelah 10 hari lamanya, kemudian dia meminjam ponsel dan mencoba menghubungi Saheba. Tapi ponsel Saheba tidak aktif. Lalu Wisnu membuka email, karena ingat Saheba selalu mengirimi email kepadanya.
Ternyata benar, terdapat email dari Saheba berupa sebuah video. Di video itu terlihat Saheba yang ketakutan dengan seorang gadis bernama Ayesa yang terjebak di toilet. Dan Saheba menceritakan bahwa dia ingin menyelamatkan Ayesa yang diburu penjahat untuk merebut video rekaman yang berisi pemerkosaan. Saheba meminta Vishnu bila dia tidak selamat, maka Vishnulah yang harus membasmi orang-orang yang ada di video itu. Setelah itu, Vishnu pun tak tahu apa yang terjadi. Ketika Vishnu akan membunuh Prasad, Vishnu menanyakan terlebih dahulu siapakah orang-orang yang terkait dalam kerusuhan itu. Dan ternyata Prasad pun menceritakan semuanya. Prasad melihat Saheba dan Ayesa masuk ke dalam toilet. Tetapi karena takut ketahuan, Prasad memberi isyarat kepada Keke bahwa Ayesa ada di dalam. Dan Prasad pun menyuruh Keke untuk membunuh mereka. Mendengar hal itu, Vishnu pun marah dan akhirnya membunuh Prasad. Dan itulah alasan mengapa Vishnu membunuh Prasad. Amarah Vishnu meledak mendengar Aditya mendapat medali kehormatan atas usaha penyelamatan di kerusuhan itu. Tetapi mengapa Saheba tidak diselamatkan? Vishnu mempermainkan Aditya untuk membuktikan Aditya bukanlah polisi hebat. Vishnu pun berpikir bahwa Aditya adalah seorang polisi korup yang menutup kasus itu tanpa tahu kebenarannya. Tapi Vishnu kaget ketika Aditya mengundurkan diri. Vishnu baru tahu Aditya bukanlah polisi yang dia bayangkan. Akhirnya kesalahpahaman di antara mereka pun terselesaikan. Aditya berterima kasih kepada Vishnu telah menghabisi orang-orang biadab seperti mereka. Vishnu pun memberikan video itu kepada Aditya untuk mengungkap para penjahat dan sekaligus mengembalikan reputasi Aditya. Aditya memberikan video itu ke media dan meminta publik untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Di akhir cerita, Apurva menulis novel yang berjudul Saheba dan memberikan salinannya kepada Vishnu dan film pun berakhir. SpongeBob SquarePants! Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila kalian masih ingin bersedekah di channel ini, silahkan langsung like dan subscribe saja. Dan akan lebih baik apabila kekurangan di channel ini kalian tulis di kolom komentar agar channel ini bisa memperbaiki semua kekurangan. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.